Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Smart People semua ya, selepas dari liburan yang cukup panjang pekan lalu. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas dan kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga rekomendasi saham hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin tahu nih, semangat dari smart people semua. Bisa tolong ketik MSP di kolom chat biar saya tahu nih, semakin banyak yang ngetik, berarti kita makin semangat nih smart people. Nah, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu mengenai data komoditas, transaksi asing, dan juga pertumbuhan sektor pada 3 Juni 2025 ya, sekarang. Dan smart people kalau misalnya kita lihat emas kemarin atau mostly ya komoditas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan nih. Emas kemarin ditutup sebesar 2,8% ke 3.381 hampir 3%. Dan emas per gramnya sama nih smart people yang bertumbuh sebesar 2,8% ke 1.771.103 per gram ya. Ada silver yang tumbuh atau naik signifikan sebesar 5,04% ke 34.695. Kemudian ada Brent yang naik sebesar 3,78% ke 64,8 per barel. Ada gandum yang naik sebesar 2,07% ke 552 dan ada nikel yang naik juga sebesar 1,48% ke 15.477. Nah, perlu diketahui, Smart People berdasarkan aplikasi RHB Trade Smart ID, kemarin ada sekitar 261 saham yang ditutup menguat dan ada sekitar 620 saham yang ditutup melemah dan sekitar 205 saham yang ditutup stagnan. Nanti kita akan bahas kenapa kemarin terjadi koreksi yang cukup dalam. Dan ada transaksi asing net buy dan juga net sell. Net buy-nya masih dari saham Antam ya sebesar 171,6 miliar. Kemudian ada PSAB yang kemarin juga mentok ya. Arah ya Smart People sebesar 74,9 miliar. Ternyata asing juga masuk ke saham tersebut. Dan ada saham TPIA sebesar 29,7 miliar. Dan ada net sale juga BPCA sebesar 1,07 T, yang mana ini salah satu yang membuat IHSG kemarin terkoreksi cukup dalam karena ada aksinya taking profit ya, smart people dari asing maupun dari lokal. Dari BMRI sebesar 602 miliar dan saham BBRI sebesar 325,7 miliar. Dan untuk pertumbuhan indeks sektoralnya ini satu-satunya indeks yang mengalami pertumbuhan positif yaitu dari basic material sebesar 0,59% dan yang tertinggi ya walaupun masih minus ya kemarin consumer non cyclical sebesar minus 0,34% dan ada sektor energi yang mengalami penurunan sedikit ya sebesar 0,46%. Kalau kita lihat secara global nih, Smart People, Dow Jones Index yang biasa menjadi acuan ya, ini kemarin ditutup positif ya Smart People ke level 42.305. Untuk rentang pergerakannya masih sama ya kurang lebih seperti pekan lalu. Ini dinaikkan sedikit ya dari 41.400 ke 41.742 rentang pergerakannya hingga 42.828 untuk Dow Jones Index. Nah, kita intip sedikit untuk pergerakan USD IDR. Kemarin ya, rupiah mengalami penguatan tipis sebesar 0,02%. Kalau rentang pergerakannya yang saya analisis, itu masih ada berada di 16.164 hingga 16.313 untuk rupiah. Ya, semoga rupiah bukannya melemah kembali, malah menguat ke bawah ya, smart people. Nextnya kita masuk ke IHSG. Nah, kita bahas dulu sedikit secara makro tipis-tipis atau news ya. Kemarin ada berita dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kurang lebih tingkat inflasi Indonesia Mei 2025 mencapai minus 0,37% secara bulanan ya, atau mengalami deflasi yang sebelumnya sebesar 1,17% pada periode April ya, indeks harga konsumennya. Kemudian secara year on year juga mengalami penurunan nih, Smart People dari April, posisi April, year on year-nya 1,95% dan bulan
April, Mei sebesar 1,6% ya. Jadi dua-duanya secara month-to-month dan year on year mengalami penurunan. Ya, hasil negatif ini membuat para investor dan juga trader biasanya mengambil aksi profit taking. Nah, kalau secara eh, teknikal ya, ini kita sudah breakdown ya dari diagonal eh, supportnya ya, garis diagonal support ini ada potensi ke 6970 ya. Rentangnya 6970 hingga 7234 untuk IHSG. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan yang saya kemarin post juga di grup ya. Yang pertama yaitu bagi smart people yang sudah mengalami profit apa floating profit itu bisa direalisasikan sebagian besarnya. Dan kalau misalnya belum, tunggu di area 6970 ya smart people. Nanti bisa mencari saham-saham pilihan. Dan sebelum ke rekomendasi saham, kita ulas dulu ya beberapa saham pilihan dari Mas Fala kemarin. Ada saham Cepin ya yang di level buy on weakness ya 4740 ya smart people, rentang pergerakannya untuk area buy-nya di 4740 hingga 4780 untuk entry buy-nya, dan target profil pertamanya di 5050 nih smart people ya untuk saham Cepin. Nextnya untuk saham Toba, ini entry buy-nya di area 446 dengan resistennya di kurang lebih target profitnya di 474. Jadi bagi smart people yang kemarin sudah mengambil saham Toba, sepertinya masih dalam entry buy. Nextnya ke UT ya, kemarin entry-nya di 21925 dengan target profit pertamanya di 23050 untuk UT. Nah, rekomendasi hari ini ada tiga ya, MDKA, BSDE, dan juga Raja. Untuk MDKA sendiri, Smart People ini kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,95% nih. Bisa entry buy-nya di setengah candle-nya di area 2080 dengan target profit pertama di 2170 ya, kurang lebih sekitar 4,33%. TP pertamanya dan TP keduanya di 2310 ya, level stop loss-nya di 1980 ya smart people. Next ya di BSDE, BSDE ini juga masih bertahan di area support kuatnya di area 870, dan secara technical analisis ini sudah breakout ya sebelumnya di tanggal 21 Mei di diagonal resistennya dan masih bertahan di atas diagonal resistennya ya. Ini bisa ada potensi kenaikan ke atas untuk BSDE dengan target profit pertamanya di 940, kurang lebih potensi upside-nya sekitar 5,62% ya, dan target profit kedua sekitar 12,36% di level atau area 1000. Level stop loss-nya jangan lupa smart people di area 840. Next ya, saham Raja ini bisa strategi buy on support. Kenapa? Karena kami menilai saham Raja ini secara tren jangka menengah ini masih uptrend, namun jangka pendeknya sedikit mengalami koreksi dan potensi koreksinya hingga ke 2350. Jadi bisa dipertimbangkan di area 2350 untuk entry buy-nya. Untuk target profit pertamanya di 2450 ya dengan potensi upside sekitar 4,26%, dan target profit keduanya di 22620 ya. Dengan level stop loss-nya kurang lebih di 2250 nih smart people. Nah, kita akan sekarang masuk ke Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham. Mohon bisa bahas Clio dan Breeze. Baik, kita akan bahas Clio dan juga Breeze ya Pak Usman. Oke, untuk Cleo sebenarnya kalau secara trading plan ya waktu itu juga sempat Smart People bertanya sudah target profit 2, tapi kita clear terlebih dahulu ya. Pertanyaannya bagi yang belum, untuk saham Cleo seperti apa? Ini entry buy-nya ya berada di area 1435. Ada sebuah metode yang namanya break and retrace ya. Ketika sebuah saham sudah break area resistennya, kemudian dia ke atas ya, kemudian terkoreksi atau retrace, ini bisa diambil atau dipertimbangkan entry buy-nya di area 1435 dengan target profit ya. Target profit pertama ini yang kecil-kecil aja di area 1535 dengan
Level stop lossnya kurang lebih di area 13.35 ya. Target profit keduanya kurang lebih di 16.75 ya, sekitar 16,72% potensi upside-nya untuk saham Clio. Kemudian untuk saham BRIS ya, kemarin saham-saham perbankan ya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Next-nya di level berapa sih? Ini bisa diperhatikan di 27.20 untuk saham BRIS. Nah, kalau melihat tren sideways ya seperti ini ya dengan rentang pergerakan di antara 27.20 hingga 3030, ini smart people bisa memanfaatkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek dengan metode tektokan lah ya. Bahasa teknikal ya, tektokan atau bahasa sehari-harinya. Jadi bisa dipertimbangkan di area entry-nya 27.20. Jadi ketika ada indikasi di 2720 bisa di sell atau dijual di area 30.30 dengan potensi upside sekitar 11,4%. Untuk saham BRIS. Next-nya di AADI, baik AADI. Untuk AADI sendiri ya, Smart People ini kalau kita lihat, coba kita ukur pakai Fibonacci retracement. Ini sudah menembus di area retracement-nya. Next-nya bisa diperhatikan di level 6975 untuk area entry. Maka ketika saham ADI ini menyentuh dalam kondisi candle yang masih koreksi langsung di buy. Kalau saran saya nunggu candle selanjutnya ada indikasi kenaikan baru entry buy ya. Untuk target profit pertamanya kurang lebih di 7350 ya dengan potensi upside sekitar 5,38% dan level stop lossnya di area 6600. Target profit keduanya di 7725 dengan potensi upside sekitar 7725 ya Smart People untuk saham AADI. Semoga terjawab ya tadi Pak Usman dan juga Pak Endi. Kemudian Radinal Salim, selamat pagi. Boleh tolong review PNLF, BBCA, dan energi. Baik, PNLF, sorry. Untuk PNLF, ya ini eh, masuk pada area supportnya ya, sangat support ini menuju ke level stop loss ya. Jadi untuk PNLF sendiri, bila saham PNLF hari ini terkoreksi melebihi 286 atau di bawah 286, itu better cari saham-saham yang lain ya. Untuk saham PNLF sendiri. Karena apa? Karena secara teknikal saham PNLF ini masih cenderung mengalami tren turun. Jadi cukup berisiko tinggi sekali bagi smart people yang mengambil PNLF misalnya di bawah area 286. Namun bagi smart people yang uh, mempertimbangkan saham PNLF ini dan saham PNLF hari ini atau beberapa hari ke depan masih bertahan di atas area 286 bisa mengambil saham tersebut ya untuk target profit pertamanya di 318 ini untuk trading plan yang pertama. Ini untuk trading plan yang kedua ini level target profit keduanya di 318 ya, Smart People. Kalau misalnya mengambil PNLF di area 286. Nextnya saham BBCA. Ini juga kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement untuk area golden ratio-nya kurang lebih di 8875. Nah, ini dua level yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama untuk strategi averaging down untuk saham BBCA di 8875 bila hari ini saham BBCA masih mengalami koreksi dan buy ya, new buy buat smart people yang belum memiliki saham BBCA di 8875. Nah, bagi smart people yang ingin mentradingkan saham BBCA dan menunggu di area bawah, ini untuk target profit pertamanya kurang lebih di area 975 dengan level stop loss di 8475 dan target profit keduanya di area 9800. Kita manfaatkan level resisten yang sebelumnya ya smart people. Untuk BBCA. Nextnya energi. Kita lihat energi juga mengalami koreksi ya. Nah, energi ini masih berada di area sideways. Area sideways-nya mana sih?
Area sideways-nya ini sudah kena stop loss ya untuk trading plan sebelumnya saham energi. Namun energi ini masih bertahan nih smart people di area support. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham energi dengan trading plan baru, ini di area kurang lebih 216 dan target profit pertamanya di area 234 ya. Untuk level stop loss-nya di area 202, target profit keduanya di area 250 masih sama karena ini juga masih ada potensial untuk saham energi membentuk pola flag ya. Ini untuk tiangnya, ini untuk benderanya. Ke target profit 2 adalah panjang tiang ya, di drag atau digeser ke level supportnya itu untuk energi ya, smart people. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ADRO. ADRO sudah dibahas sebelumnya. Coba kita lihat ya ADRO. Ini sudah. Oh, waktu itu ada salah satu klien yang bertanya ya, saya bagaimana ADRO ini masih ada bekasan Fibonacci retracement-nya. Ini ketika di 61,8% langsung naik ke TP2-nya di 2350. Jadi bagi smart people yang pekan lalu atau beberapa pekan lalu mengikuti kelas saya yang berkolaborasi dengan Cirita Effendi ngomongin soal Fibonacci dan kan ada lagi kelas di kantor pusat ya ngebahas Fibonacci lebih dalam. Jadi bagi smart people yang pengen belajar Fibonacci ya keindahan Fibonacci dan cara menggunakannya langsung bisa hubungi sales dari RHB Sekuritas Indonesia ya bilang saya mau booking nih kelas Fibonacci-nya Pak Ilham di kantor pusat gitu ya. Langsung saja. Nah, berdasarkan Fibonacci retracement ya ini sebenarnya sudah break atau sudah kembali ya, sudah reversal dan target profit kedua. Nah, pertanyaannya bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum bisa dimanfaatkan kembali ya untuk level Fibonacci retracement-nya kurang lebih di area 2060 dengan target profit yang sama ya. Target profit keduanya di 2350 dan target profit pertamanya kurang lebih di 2210 untuk saham ADRO. Nextnya ASII dan BMRI. Kita ke ASII. Nah, untuk ASII sendiri masih bertahan atau bertengger di atas area supportnya di 4690. Ini masih bisa smart people koleksi untuk saham Astra Internasional ya. Kalau trading plan sebelumnya banyak di 470. Nah, kalau bagi smart people yang saya mau buy sekarang itu bisa aja smart people ya level stop loss-nya bisa dinaikkan ya di 4610 dengan target profit kurang lebih yang pertamanya di 4940 ya, target profit keduanya di 5150 dengan potensi upside sekitar 7,74% untuk saham Astra Internasional. Nextnya BMRI. Nah, BMR ini kalau secara klasik supportnya ini di area 5025, tapi kita lihat juga secara Fibonacci retracement-nya, ya ini juga berada di area golden ratio-nya smart people. Nah, untuk saham BMRI, bila hari ini ada indikasi kenaikan, smart people bisa mengoleksi saham BMRI selama, ya dengan catatan selama saham BMRI ini kuat berada di atas 5025-nya ya. Ini dengan target profit pertamanya di 5275, level stop loss yang 4770 dan target profit keduanya di area 5575 dengan potensi upside hampir sekitar 11% untuk saham BMRI. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Bris tadi sudah ya Pak Hendi, kemudian eh, Pak minta join grup. Untuk saat ini belum ada ya Pak Ki atau Bu Ki. Ini biasanya kita update marketnya di grup internal, kemudian dari tim sales biasanya langsung forward ke klien masing-masing. Jadi kalau misalnya ingin tahu rekomendasi saham atau kita kan suka nge-share juga nih pada saat live market nih, bila ada saham-saham yang berpotensi, bisa minta langsung atau hubungi langsung salesnya ya, Pak Ki. Kemudian Bu Tati, view SMA, Pak Ilham, SCMA. Oke, untuk SMA sendiri ya, ini berada di area entry-nya ya 161 ya, Smart People dengan catatan seperti ini.
Bila saham SMA hari ini ada indikasi kenaikan, smart people bisa entry di area 161 ya, disclaimer mode on, dengan target profit pertamanya di area 171 dengan potensi potensi upside sekitar 6,21% ya, target profit keduanya di area 183 dengan potensi upside sekitar 13,66%. Level stop lossnya di area 151. Dan catatan lainnya adalah untuk saham SCMA sendiri, kalau misalnya kita lihat candlenya ini kayak tiang listrik ya smart people, tinggi sekali ketika naik dan turunnya juga dalam sekali ketika mengalami penurunan. Ini tandanya apa? Saham SCMA memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk smart people dari trading plan-nya dan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing untuk SCMA. ADRO sudah ya. Kemudian terima kasih penjelasannya Mas Ilham. Sama-sama Bu Sylvia minta tolong bahas ISAT. Oke, untuk ISAT sendiri ini masih sepertinya masih dalam jangkauan uptrend ya, smart people untuk saham ISAT. Kalau smart people perhatikan ya, saham ISAT ini ada pola yang namanya cup and handle ya. Kalau misalnya beberapa pekan lalu juga sempat dibahas saham ISAT, coba saya gambarkan terlebih dahulu. Ini cupnya, ini handle-nya. Nah, ini sudah breakout dan sekarang retest. Bila saham ISAT ini berhasil bertahan dalam beberapa waktu di atas 2030, maka ada potensi kenaikan. Ini kita ngebahas soal kenaikan jangka pendeknya dulu ya. Untuk potensi upside-nya itu kurang lebih ini target profit pertamanya di 2130 dengan level stop loss di area 1910 ya. Target profit keduanya bisa di area 2240 dengan potensi upside sekitar 10,89% dalam trading plan atau strategi jangka pendek. Tapi Pak Ilham, bagaimana dengan midterm-nya untuk target profit berdasarkan pattern cup and handle? Jadi gini, sedikit bocorannya bagi smart people yang menghadiri Morning Topics hari ini. Target profit saham ISAT bila ada indikasi kenaikan dan berjalan positif, ini target profitnya dari low ya atau lembah ya paling bawah ditarik ke neckline atau garis lehernya dari cup and handle, kemudian di drag. Ya, kalau misalnya kita lihat by pattern, ini di area 2820. Nah, Pak Ilham, korelasinya apa nih di 2820? Basicnya atau ngambil eh, garisnya dari apa? Kalau misalnya kita berdasarkan analisis teknikal, ini ada resisten pada tanggal 27 September ya. Ini berdasarkan dua metode atau strategi dari technical analysis ini untuk midtermnya saham ISAT. Ya, disclaimer mode on. Nah, kalau kita lihat, Pak, saya mau lihat dong dari area, apa namanya, level kurang lebih Fibonacci-nya ya. Fibonacci-nya kita tarik dari sini aja. Ya, jadi tidak terlalu jauh. Nah, smart people yang sudah dipelajari area Fibonacci Golden Ratio itu ada 61,8 ya, 161,8 dan 261,8%. Untuk saham ISAT sendiri ini ada tiga analisis. Yang pertama yaitu patternnya, yang kedua Fibonacci ya, yang ketiga klasik ya, klasik resistennya di area 2820 secara teknikal dan disclaimer mode on. Semoga terjawab untuk saham ISAT sendiri. Kemudian kita ke BRPT. Pagi Pak Ilham, BRPT balik arah ya. Kita intip-intip BRPT. Nah, BRPT ini cukup menarik ya. Kemarin terjadi koreksi tapi ditarik lagi ke atas. Nah, bagi smart people yang belum mengambil saham BRPT ada dua level yang bisa diperhatikan. Yang pertama level 1210 ya, ini buat smart people yang memiliki profil risiko cukup agresif ya. Target profitnya di area 1295 ya dengan level stop loss kurang lebih di 1135. Target profit keduanya kurang lebih di area 1430 hingga 1435 untuk saham BRPT.
Yang keduanya bisa diperhatikan di area 1110 ya, bila saham BRPT ini mengalami koreksi yang cukup dalam kembali. Jadi ada dua strategi yang bisa smart people lakukan untuk saham BRPT. Namun saya mengingatkan untuk saham BRPT sendiri, apakah masih ada potensial Pak Ilham untuk uptrend? Iya, masih, tapi risknya cukup tinggi dibandingkan saham-saham lainnya yang berada di area sideways ya yang berpotensi terjadinya uptrend atau breakout bergerak ke atas lagi. Nextnya kita akan bahas Goto Esa Brain. Oke, kalau Goto sendiri kita lihat ini kemarin masih cenderung turun ya, apalagi sudah breakout atau breakdown ya, sorry ya, di bawah 65. Nextnya untuk saham Goto kita lihat menggunakan Fibonacci eksternalnya masih ada potensi ke 55 ya, smart people. Dan sama nih di area support di 55. Saham Goto belum bisa di ini ya disarankan dulu. Kemudian kita ke ESA. Untuk ESA kita akan lihat secara teknikalnya ini juga masih cenderung sideways ya. Sideways di area antara 565. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham ini, untuk target profit pertamanya di area 600 ya, level stop loss-nya kurang lebih di area 530 dan target profit kedua di area 650 untuk saham ESA. Next-nya untuk saham Brand. Brand juga masih mengalami koreksi ya untuk level supportnya. Smart People bisa diperhatikan di area 6175 ya untuk saham Brand. Dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 6450, level stop loss-nya di area 5950 dan target profit keduanya kurang lebih di area sekitar 6775 hingga 6800. Nah, Smart People nampaknya market sebentar lagi akan buka. Sebagai kesimpulan, IHSG hari ini masih dinilai cenderung mengalami koreksi yang cukup terbatas dan stok pick hari ini ada MDKA, BSDE, dan juga Raja. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Arrow yang ada di aplikasi RHB Tresma ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Selain itu kami juga ingin mengingatkan Morning Stock Picks diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.